pada materi kedua untuk rekan-rekan sejawat semua. Di sini kita akan merefresh bagaimana kita akan melakukan pembuatan sediaan kosmetik berbahan dasar dari bahan alam. Kenapa kita perlu menggali potensi bahan alam kita untuk pembuatan kosmetik? Karena pada saat kita memasuki era pandemi, memaksa kita untuk stay at home. Kita membatasi aktivitas-aktivitas di luar rumah dan juga kita membatasi kegiatan-kegiatan kita. Nah, pada saat seperti ini kita tidak mungkin untuk pergi ke klinik kecantikan atau juga ke salon-salon terutama karena kita juga tahu bahwa kita tidak mungkin untuk bisa melakukan aktivitas seperti sebelum kita mengalami pandemi. Sedangkan di sini kita tetap perlu memelihara kesehatan kulit. Kita merefresh lagi bahwa beberapa fungsi dari kosmetik diantaranya adalah untuk pemeliharaan dan juga perawatan. Kita perlu mengingat lagi sejarah dari bagaimana kosmetik ini bisa kita gunakan sampai dengan saat ini. Mulai abad ke-19, kosmetik mulai mendapatkan perhatian, yaitu kosmetik yang tidak hanya ditujukan untuk kecantikan saja, tetapi juga untuk menjaga kesehatan kulit. Selanjutnya, perkembangan ilmu kosmetik serta industri terjadi secara besar-besaran baru pada mulai abad ke-20. Dan masyarakat di Indonesia sejak zaman dahulu sudah mengenal perawatan wajah dan tubuh untuk mempertahankan kondisi kesehatan kulit dan juga untuk meningkatkan kualitas kesehatan kulit dengan cara yang sederhana dan sejalan dengan perkembangan tradisi budaya dan ilmu pengetahuan masyarakat. Yang mana di sini kita menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, bahan alam yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, ditujukan untuk merawat kesehatan kulit kita. Bahan alam di sekitar kita yang bisa kita gunakan untuk pembuatan kosmetik perawatan kulit diantaranya adalah daun binahong. Daun binahong yang banyak tumbuh di sekitar kita, selain digunakan untuk mengobati luka kulit, juga bisa digunakan sebagai sediaan kosmetik, yaitu gel anti jerawat. Selain itu juga tomat. Tomat yang sering kita jumpai pada saat kita memasak, itu juga bisa kita manfaatkan sebagai gel anti jerawat. Ekstrak bawang bombay atau bawang bombay yang juga kita gunakan dalam keperluan dapur, itu ternyata juga bisa kita fungsikan sebagai gel anti keloid. Kalau kita tahu sediaan-sediaan keloid yang beredar di pasaran, seperti beberapa merek tertentu, itu kita tahu harganya cukup mahal. Dan kita sebenarnya bisa menggunakan ekstrak dari bawang bombay ini untuk sediaan anti keloid. Ekstrak mengkudu juga kita bisa gunakan sebagai pemutih alami yang ada di sekitar kita. Dan yang banyak sekali diteliti adalah ekstrak teh hijau. Ekstrak teh hijau ini dalam pemanfaatannya bisa digunakan sebagai bahan aktif dalam sediaan sunscreen. Kita refresh lagi sediaan yang sering digunakan untuk perawatan kulit. Ada dua jenis sediaan yang sering kita jumpai dalam perawatan kulit, diantaranya adalah sediaan gel dan juga sediaan krim. Kita tahu perbedaan dari kedua sediaan itu. Untuk sediaan gel, ini merupakan suatu sistem semi-solid yang terdiri dari suatu dispers yang tersusun dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar yang saling dikaitkan dengan cairan. Itu sebagai pengertian dasar dari gel. Basis dasar gel yang kita perlukan adalah gelling agent dan juga humectant untuk meningkatkan kelembaban kulit. Lalu yang kedua adalah bentuk sediaan krim. Sediaan krim ini merupakan salah satu contoh dari sistem emulsi di mana di dalamnya ada dua fase yang tidak bisa saling campur, yaitu fase minyak dan fase air. Kedua fase yang tidak bisa campur ini bisa kita stabilkan dengan penambahan emulgator atau pengemulsi atau juga sering kita kenal istilahnya sebagai surfaktan, sehingga kedua fase ini bisa menyatu. Yang pertama, kita akan mencoba untuk membahas terkait sediaan anti jerawat atau anti akne. Jerawat, saya yakin semua orang pasti pernah mengalami jerawat.
Jerawat ini merupakan suatu gangguan inflamasi kronis dari bagian dalam pilosebaceus dari area tubuh tertentu yang mengakibatkan erosi kulit dan juga polimorfik. Jerawat tidak hanya di wajah, tetapi juga bisa muncul di punggung atau juga di bagian tubuh yang lain. Apa faktor utama yang menjadi penyebab dari timbulnya jerawat? Kalau kita ingat lagi, kita baca-baca lagi, beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab munculnya jerawat adalah yang pertama peningkatan produksi sebum atau peningkatan produksi minyak dari dalam permukaan kulit. Lalu ada juga peluruan keratinosit, pertumbuhan bakteri penyebab jerawat diantaranya ada Propionibacterium acne, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus dan juga Phytosporum ovale. Bakteri inilah yang nantinya akan memunculkan atau mengakibatkan munculnya reaksi inflamasi yang menyebabkan jerawat menjadi benjolan-benjolan yang lebih besar. Salah satu bentuk sediaan topikal yang sering digunakan untuk pengobatan jerawat dan saat ini dilihat cukup efektif adalah bentuk sediaan gel. Kenapa kok dipilih bentuk sediaan gel? Kita ingat bahwa dalam basis emulsi itu ada komponen air dan minyak. Sedangkan di dalam gel ini tidak ada komponen minyak yang kita tambahkan di dalamnya. Sehingga dengan bentuk sediaan gel tentunya akan membuat kulit kita tidak lebih berminyak lagi. Dan juga untuk produksi sebum bisa diminimalkan. Bahan alam yang bisa kita kembangkan untuk anti akne diantaranya ada ekstrak tomat, ekstrak daun binahong, dan kita bisa mengembangkan dalam bentuk sediaan gel. Bagaimana contoh formula untuk pembuatan gel anti jerawat pada saat kita mengobati jerawat kita sendiri? Yang pertama adalah ekstrak buah tomat atau daun binahong. Bisa kita membuat ekstrak daun tomat atau daun binahong ini dengan menggunakan basis alkohol atau bisa juga menggunakan etanol. Kita membuat ekstrak dari buah tomat atau daun binahong, lalu kita menggunakan sejumlah 3 gram atau 3% berat dalam volume. Lalu untuk basis alkoholnya kita membuat dari karbomer atau karbopol. Kita membuat dalam konsentrasi 2%. Jadi kita membuat larutan karbomer sebanyak 2%. Caranya gimana? Caranya seperti yang pada saat sesi pertama saya jelaskan, mengembangkan karbopol di dalam air selama 24 jam. Kita memerlukan sejumlah 70 gram. Lalu kita menambahkan triethanolamin kurang lebih 1 ml, lalu metilparaben sebagai pengawet, lalu gliserin sebagai humektan dan aquades sampai dengan volumenya 100 ml atau setara dengan 100 gram. Bagaimana sediaan sunscreen itu bisa melindungi kita dari paparan sinar UV? Kita ingat lagi, kita refresh lagi pengetahuan kita di mana sunscreen ini didesain untuk melindungi kita dari paparan sinar UV dan mencegah masuknya UV ke dalam kulit manusia. Mekanisme kerja dari sunscreen ini ada 2 macam. Yang pertama adalah physical sunscreen, lalu yang kedua adalah chemical sunscreen. Physical sunscreen bisa bekerja dengan cara menyebarkan atau memantulkan radiasi sinar UV. Dan yang kedua adalah chemical sunscreen. Bekerjanya adalah dengan cara mengabsorpsi sinar UV. Analoginya adalah pada saat sinar matahari memapar kulit kita, maka yang terjadi dari paparan sinar matahari ini ada 2 macam. Yang pertama adalah kulit akan merefleksikan atau memantulkan sinar UV yang masuk. Lalu yang kedua adalah kulit bisa mengabsorpsi sinar UV untuk bisa berpenetrasi ke jaringan kulit yang lebih dalam. Di dalam sunscreen kita mengenal istilah SPF atau Sun Protection Factor. Kita tahu apa itu SPF. SPF itu merupakan kemampuan dari sunscreen ini untuk melindungi kulit kita. Dimana kalau kita mengenal suatu sediaan sunscreen memiliki nilai SPF 15, SPF 20, SPF 30, kadang kita berpikir bahwa semakin tinggi SPF itu akan lebih efektif untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UV.
Tetapi tidak sepenuhnya hal ini benar. Kenapa? Karena memang sinar UV sebenarnya juga diperlukan oleh tubuh untuk metabolisme di dalam tubuh, sehingga kita tidak bisa menghambat sinar UV ini 100% tidak bisa masuk ke dalam kulit kita. Nilai SPF yang direkomendasikan untuk negara tropis itu pada kisaran 15 sampai dengan 30 saja. Jadi kita tidak memerlukan nilai SPF yang lebih besar supaya lebih efektif untuk melindungi kulit kita. SPF ini bisa kita dapatkan dari MED atau sering disebut sebagai minimal erythema dose, dan juga dari MED dari kulit yang tidak terproteksi. Artinya apa? MED untuk kulit kita tanpa menggunakan sediaan sunscreen, mungkin kita hanya bertahan 5 sampai dengan 10 menit. Tetapi saat kita menggunakan sunscreen dengan nilai SPF 15 atau SPF 20, itu artinya berarti kalau SPF 15 kali waktu yang bisa kita gunakan untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UV. Kalau tanpa sunscreen mungkin kita hanya bisa bertahan 10 menit, tetapi kalau dengan menggunakan SPF 15 maka kita bisa bertahan sampai dengan 150 menit atau sekitar 2,5 jam. Sehingga bisa dikatakan kalau semakin tinggi sunscreen, semakin tinggi SPF, maka perlindungan terhadap kulit kita juga akan semakin lebih lama. Sunscreen merupakan suatu produk yang memang digunakan atau diformulasikan untuk bisa menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Lalu sinar UV apa yang bisa merusak kulit kita? Kita mengingat bahwa ada 3 jenis sinar UV, yaitu sinar UVA, UVB, dan UVC. Untuk sinar UVC itu sudah ditolak oleh atmosfer sehingga tidak bisa masuk sampai ke bumi. Sedangkan yang harus kita hindari dari paparan sinar UV adalah sinar UVA dan sinar UVB. Sinar UVB ini bisa melindungi kulit kita dari sunburn atau pembakaran sinar matahari yang menyebabkan kulit kita menjadi lebih hitam. Sedangkan untuk UVA dengan panjang gelombang 320 sampai dengan 400 nanometer itu bisa berpenetrasi ke lapisan kulit yang lebih dalam. Nah, inilah yang sebenarnya lebih berbahaya daripada kulit terbakar atau sunburn. Kalau sunburn bisa langsung terlihat kulit kita menjadi lebih merah atau menjadi lebih hitam. Tetapi kalau yang UVA itu kita tidak bisa melihat, tetapi dia dayanya bisa berpenetrasi ke lapisan kulit yang lebih dalam dan dia bisa berikatan dengan radikal bebas yang ada di dalam kulit dan bisa menyebabkan penyakit-penyakit kulit yang lebih serius. Sehingga beberapa sunscreen memang diformulasikan untuk proteksi terhadap sinar UVA dan juga sinar UVB. Kita bisa ingat lagi bagaimana proses melanogenesis kulit yang menyebabkan kulit kita menjadi lebih hitam. Nah, adanya paparan sinar UV itu bisa mengaktifkan melanosit yang letaknya ada di stratum germinativum kulit menjadi melanosoma. Melanosoma ini oleh tirosin itu akan diubah menjadi dopa. Dan dopa selanjutnya akan diubah menjadi dopakinon. Untuk selanjutnya oleh dopa oksidase itu akan diubah menjadi indol 56 kinon. Nah, indol 56 kinon ini dengan adanya peristiwa polimerisasi oksidatif itu akan menjadi bentuk melanin yang dilepaskan ke sel Malpighi kulit sehingga menyebabkan kulit kita warnanya lebih hitam. Produk-produk pemutih kulit atau juga sunscreen itu bisa berfungsi untuk bisa melindungi kulit kita. Kalau untuk sunscreen dengan 2 cara, yaitu chemical sunscreen dan physical sunscreen. Sedangkan untuk produk-produk pemutih itu bisa berfungsi dengan cara menekan tirosinase yang akan menghambat pengubahan tirosin menjadi dopa sehingga pembentukan dari melanin bisa dihambat. Untuk mekanisme lebih rinci itu bisa kita saksikan bersama pada slide yang sudah ada pada materi ini. Senyawa alam yang dapat dikembangkan sebagai sunscreen diantaranya adalah kandungan polifenol yang ada di dalam teh hijau. Teh hijau ini mengandung senyawa polifenol
di mana gugus fenolik, yaitu gugus fenol yang ada di dalam ekstrak teh hijau, ini memiliki ikatan rangkap terkonjugasi yang sering kita sebut dengan istilah gugus kromofor, dan juga cincin aromatis yang terkonjugasi oleh gugus karbonil dan hidroksil dalam polifenol yang akan bertanggung jawab dalam penyerapan radiasi sinar UV. Kita ingat lagi kandungan senyawa yang ada di dalam polifenol teh hijau, ada epikatekin, epigalokatekin galat, epigalokatekin, dan juga epikatekin 3 galat. Kalau kita lihat strukturnya, di situ ada struktur dari yang menampakkan gugus auxokrom dan juga sistem kromofor. Gugus auxokrom contohnya sudah ada di dalam struktur itu, saya berikan tanda warna merah, di mana di situ ada banyak sekali gugus OH. Dan juga untuk sistem kromofor, kalau kita ingat lagi, yaitu merupakan suatu sistem yang terdiri dari ikatan rangkap tunggal, ikatan rangkap, ikatan tunggal, ikatan rangkap, ikatan tunggal, yang di sini fungsinya akan menyerap sinar UV yang terpapar pada kulit kita. Di dalam slide saya juga sudah memberikan contoh formula gel sunscreen ekstrak teh hijau. Ekstraksi teh hijau bisa kita lakukan dengan menggunakan pelarut, yaitu dari etanol. Lalu beberapa produk skin lightening itu juga banyak diformulasikan untuk bisa meningkatkan kecerahan dari kulit. Produk pencerah kulit atau skin lightening merupakan produk yang mengandung bahan aktif yang dapat menekan atau menghambat pembentukan melanin atau juga menghilangkan melanin yang sudah terbentuk, sehingga bisa memberikan warna yang lebih cerah atau warna yang lebih putih pada kulit. Untuk jenis obat yang sering digunakan untuk sediaan lightening ini merupakan suatu produk yang bersifat pengobatan dengan menggunakan bahan aktif pemutih dengan daya kerja kuat dan konsentrasi yang tinggi, atau sering disebut istilahnya sebagai skin bleaching. Lalu untuk jenis kosmetika, untuk produk-produk skin lightening itu merupakan produk perawatan kulit yang digunakan dengan tujuan agar kulit pemakai menjadi lebih terang, lebih bersih, dan juga lebih cerah bercahaya. Dan ini bisa digunakan untuk seluruh wajah atau hanya pada bagian-bagian yang bermasalah pada kulit kita. Produk-produk pencerah kulit itu bisa bekerja secara langsung atau juga bisa bekerja secara tidak langsung. Untuk produk yang bekerja secara langsung, itu mekanismenya bisa dengan penghambatan enzim tirosinase. Yang kedua adalah dengan memutus rantai oksidasi sehingga tidak terbentuk melanin. Yang ketiga adalah mengurangi jumlah melanosit yang terbentuk. Lalu juga sebagai kompetitif inhibitor dengan dopa sehingga bisa menghambat terbentuknya 5,6-indol kinase. Lalu untuk yang bekerja secara tidak langsung itu dengan menghambat UV melanogenesis, yaitu sebagai UV reflektor atau juga sebagai UV absorber, yaitu merupakan fungsi dari sunscreen. Lalu yang kedua adalah efek keratolitik atau pengelupasan kulit, yaitu dengan penambahan senyawa-senyawa seperti AHA atau BHA. Bahan aktif pencerah kulit untuk pengobatan yang sering digunakan diantaranya ada hidroquinon, kombinasi hidroquinon, retinoic acid, dan juga kortikosteroid, di mana penggunaan bahan-bahan ini tentunya harus di bawah pengawasan dokter. Jadi kita tidak bisa menggunakan bahan-bahan ini secara sembarangan. Lalu untuk bahan aktif pencerah kulit yang dari senyawa alam yang lebih aman digunakan untuk kosmetika diantaranya ada vitamin C dan juga derivatnya bisa kita dapatkan dari kulit jeruk dan lain sebagainya. Lalu ada kojic acid, arbutin, licorice extract, chamomile extract, dan juga antipolon. Ini bisa kita gunakan dalam formulasi sediaan bahan alam sehingga bisa kita buat sendiri atau bisa kita aplikasikan langsung di atas kulit kita. Problematika yang sering muncul dengan penggunaan hand sanitizer diantaranya adalah kekeringan kulit. Kulit menjadi lebih kering dengan adanya paparan alkohol yang terlalu sering pada permukaan kulit.
Kita ingat fungsi kulit adalah sebagai pelindung tubuh kita dari pengaruh luar lingkungan. Dengan adanya kekeringan kulit, kita bisa menambahkan formula humectant di dalam formula yang kita buat untuk sediaan perawatan kulit. Humectant ini sifatnya bisa berfungsi untuk melembabkan kulit kita dengan cara mencegah keluarnya air dari permukaan kulit. Jenis moisturizer atau juga jenis humectant yang bisa kita gunakan diantaranya adalah senyawa-senyawa poliol, lalu ada garam sederhana seperti sodium laktat, dan juga beberapa polimer larut air seperti polyethylene glycol. Sedangkan moisturizer yang bisa kita gunakan yang asalnya dari tanaman atau herbal di sekitar kita, diantaranya ada lidah buaya atau aloe vera, mallow, plantain, lalu ada juga minyak atsiri jasmine dari palmarosa, peppermint, rosemary, lalu dari vitamin-vitamin seperti vitamin A, vitamin B3, vitamin C maupun vitamin E. Beberapa faktor yang menyebabkan cepatnya terjadi penuaan kulit, diantaranya ada faktor intrinsik. Kita menjadi lebih tua, itu tentunya juga akan berpengaruh terhadap fisiologi kulit kita. Lalu ada beberapa faktor yang tidak dapat dicegah tetapi bisa diperlambat. Dan juga ada faktor yang dari dalam tubuh, diantaranya ada faktor biologis, terjadinya penuaan sel, bisa karena usia, bisa juga karena paparan sinar UV, bisa juga karena faktor stres dan lain sebagainya. Lalu juga faktor-faktor mekanis atau pergerakan-pergerakan otot wajah yang sebenarnya itu diperlukan untuk bisa menghambat terjadinya penuaan kulit. Lalu beberapa faktor dari luar yang itu bisa terjadi dan terpapar sehari-hari, jadi antaranya ada sinar matahari, baik itu dalam bentuk paparan sinar UVA maupun UVB. Lalu ada radikal bebas, baik dari makanan maupun juga dari sinar matahari. Kosmetik yang salah dan tidak tepat guna. Lalu ada kelembapan udara yang rendah, sehingga menyebabkan kandungan air yang ada di kulit kita ditarik oleh udara, sehingga menyebabkan kulit kita menjadi lebih kering dan bisa menua dengan lebih cepat. Lalu kebiasaan-kebiasaan atau lifestyle yang buruk seperti merokok, mengkonsumsi alkohol yang berlebihan dan lain sebagainya, dan juga faktor stres. Itu menjadi beberapa faktor di luar tubuh kita yang turut andil dalam merusak atau membuat kulit kita menjadi lebih usang. Reaksi matahari dan juga oksigen udara pada kulit juga memiliki beberapa mekanisme yang bisa menyebabkan adanya efek secara alamiah dari tubuh kita. Adanya oksigen di udara dan juga sinar matahari yang mengandung sinar UV akan menyebabkan peroksidasi lemak pada permukaan kulit, yang hal ini bisa memicu munculnya radikal bebas dari oksigen. Nah, adanya radikal bebas yang ada pada permukaan kulit kita bisa menyebabkan beberapa peristiwa yang terjadi, diantaranya adalah degradasi atau pelarutan kolagen, lalu depolimerisasi asam hyaluronat, lalu dia juga bisa masuk ke DNA yang menyebabkan terjadinya kanker kulit dan lain sebagainya, dan juga adanya perubahan serabut elastis yang menyebabkan kulit kita menjadi lebih mudah mengalami penuaan kulit. Beberapa pencegahan yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah dengan pembersihan kulit secara teratur, baik menggunakan sabun, menggunakan krim cleanser, maupun menggunakan freshener. Lalu yang kedua adalah menggunakan pelembab kulit khusus. Di antaranya ada produk-produk anti-aging cream, dan juga kita bisa menggunakan senyawa-senyawa yang terdapat di tanaman. Di antaranya ada ginseng, ada chamomile, ada minyak atsiri, dan vitamin-vitamin yang terkandung di dalam senyawa alam. Cukup mudah untuk membuat sediaan perawatan kulit di rumah dengan menggunakan bahan alam yang ada di sekitar kita, sehingga di era pandemi yang membuat kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, bisa kita manfaatkan untuk membuat sediaan-sediaan perawatan untuk kebutuhan kita sendiri, sehingga kita tidak perlu untuk keluar rumah
untuk mendapatkan perawatan-perawatan kulit, baik itu di pusat-pusat kecantikan maupun di salon-salon kecantikan. Silakan untuk mencoba membuat sendiri sediaan-sediaan ini di rumah, sehingga kita bisa tetap menjaga kulit kita agar tetap sehat menuju penampilan era new normal. Selamat mencoba rekan-rekan.